Halo teman ngobrol. Semangat! Sebuah kombinasi yang Berbeda ya? beda banget. ya. Siapakah saya? Pasti teman-teman sudah tahu. Halo. Halo, Sok tahu gue. kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama saya Nanas dan Aski di sini. Aski here. dua generasi Gen Z yang ada di Ruang Ngobrol. Iya, kurator orang ngobrol ya. Ya. Hari ini kita mau ngapain di sini, Nas? Hari ini kita akan mengobrolkan The Shape of Voice atau Jepangnya Koe Koe no no Katachi. Katachi. Nah, Oke, gitu. itu dia. Jadi itu komik yang dianimasikan, dialihwahanakan sebagai anime gitu ya. Anime movie ya, Nas ya? Anime movie dari Oke. studio KyoAni. Oke. Itu dia. Oke, nah di komik ini ceritanya itu tentang apa sih, Nas? Kenapa kok di sini covernya itu kalau yang dari kamu pegang itu ya, itu ada 2 orang tuh. Nah di sini juga ada 2, ada cowok sama cewek nih. Jadi ini tuh Konsisten kayak 2 mana orang sih? ya ternyata. Iya, hanya satu yang nggak konsisten karena ada suatu adegan gitu ya, ada suatu peristiwa. Nah dia sendiri Oke. ini si ceweknya ini. Nah itu untuk yang seperti itu silahkan yang jelaskan adalah Aski. Karena oke, aku oke. males untuk baca. Oke. Oh jadi sudut pandang anime ya? Yes, aku Oke. anime. Aku baca tapi nggak sampai selesai karena aku Oke. apa ya kayak merasa PTSD gitu loh. Ada perasaan ada. Ketika membaca ini ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya itu cerita tentang apa sih? Nah itu. Nah itu. Nah ceritanya kalau mau dipersingkat adalah tentang Taubatan Nasuha Seorang laki-laki bernama Ishida Soya. atau Shochan juga sih sebenarnya, Shochan, yang ya. cewek juga disebutnya juga Sho juga tapi Shoko ya. Shoko. Nah jadi 2 Isinya Shoko. cuman bedanya yang laki-laki ini adalah temen SD yang suka bully gitu ya. Nah makanya tadi Nanas bilang taubatan nasuha itu karena taubatan Dari ya awalnya kegiatan tadi ya. dari yang suka bully, kena karma, akhirnya dia mencoba untuk berbenah diri gitu. Oke. Lebih nah. tepatnya bukan berbenah diri sih, dia akhirnya tahu oh ternyata akibat bullying itu begini gitu. Yes, betul banget. Jadi emang sebenarnya ini deep banget ya. Kalau dari komiknya sendiri mungkin teman-teman bisa cek ya, di sini ada 7 komik kayak gitu. Ada 7 volume yang berbeda yang ceritanya itu kalau dari komiknya agak lebih detail mungkin daripada animenya karena Jelas. sebelumnya aku nggak nonton animenya ya. Jadi aku cuma skip doang, aku full baca komiknya. Dan aku kan baca dari kemarin nih Nas, ini pengalaman bacaku ya. Nanti mungkin bisa kamu tambahin juga. Jadi waktu aku baca nomor 1 sampai 4 tuh kan aku di sini gitu ya. Aku di kurator tuh baca ini. Aku tuh baca kayak oke, awalnya sih is okay ya. Ini aku sebel banget sih sama ini cowok gitu ya. Ngapain kok nakal banget sih orang? Kenapa kok nakal banget sih, karena yang cewek ini teman-teman harus tahu. Jadi Shoko ini agak berbeda dari si Ishida Dan teman-temannya yang lain, dan teman-temannya yang lain karena dia ini merupakan seorang tuli. ya begitu Ya, orang tuli. disabilitas gitu ya, tuli. Kemudian nah dia mengalami perundungan oleh teman-temannya yang sebenarnya karena masih SD kali ya, pengetahuannya terbatas terkait itu, makanya jadi kayak oh ini anak berbeda nih, yaudah deh Kita gangguin aja. kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Simbolnya kayak gitu. Terus Nas, gimana Nas? Kalau aku ya langsung masuk ke cerita aja ya. Boleh. Aku sepenangkapanku dari nonton anime dulu waktu nonton di bioskop dulu. Anjay. Oke. Perlu dirayakan dong. Dirayakan. Anime pertama di bioskop yang aku tonton. Jadi ceritanya itu lebih ngebahas tentang bagaimana Ishida itu berubah. Oh gitu. Yang awal-awal banget diceritain yang aku tangkap adalah ya memang plotnya tuh ya memang nyeritain dia bareng sama teman-temannya melakukan seseru-seruan gitu loh. Betul. Tapi fast forward langsung ke SMA. SMA di mana ya dia akhirnya mengalami perundungan dan menerima karma yang atas perbuatannya yang gitu masa lalu dan dia akhirnya komit untuk goodbye. Yes. Dan itu adalah isu yang meskipun ini kalau dari komiknya sendiri sih masuk ke Indonesia 2016 ya, teman-teman ya. 2014. Yang volume pertama itu 14. Yang volume terakhir di sini 16 nih cetakan pertamanya. Jadi itu yang ke-7. Jadi isu ini mungkin belum terlalu up, tapi ketika ini dibaca sekarang pun ini benar-benar relate apalagi buat teman-teman yang Gen Z.
Karena ya isu-isu mental health itu baru muncul 2019 gak sih yang hype-nya itu loh. Iya, mulai Menjelang- pandemi menjelang kali ya. menjelang pandemi. Ya, pandemi itu gitu. Gitu. Dan ya Apa lagi nih? Kalau dari animenya gimana? Musiknya gimana barangkali Nas aku atau nggak bisa ngomentari bagian teknis-teknisnya Oke, gitu. tapi yang ceritanya mantap ya kalau dari anime ya. Ya itu dia ya akhirnya karena kita tahu ya 7 volume itu nggak mungkin diadaptasi dalam satu movie. Sepakat. Akhirnya yang jadi kompensasi adalah fokusnya itu lebih ke Ishida, bagaimana ia berubah dari yang anak bandel Betul. menjadi orang yang akhirnya menerima keadaannya Oke. dan berdamai dan menghadapi apa kan dia kan Hidupnya. ternyata kan dia akhirnya bertemu dengan Shoko ya, Betul. bertemu kembali. Akhirnya dia berusaha untuk minta maaf Oke. secara tulus. Oke. Sampai dibela-belain dia belajar bahasa isyarat Yes, betul sebagai banget. menunjukkan apa bahwa dia benar-benar menyesal gitu. Oke, di situ betul. Walaupun dia dalam deep down dia tahu dia nggak bisa dimaafin karena kesalahannya memang keterlaluan gitu. Betul, kesalahannya emang saking keterlaluannya itu dia tuh bahkan mau minta maaf aja kayak ini nggak mungkin deh kayaknya aku minta maaf. Maksudnya apakah bisa diterima atau apakah aku akan bisa minta maaf atas perbuatanku karena Jelas, wajar. saking dia itu istilahnya merebut masa kecil temennya seperti itu gitu sih. Dan otomatis ya bukan otomatis dan ya keluarganya dan orang-orang di sekitarnya langsung protektif dong. Karena ini nganu pelakunya orang yang bikin Shoko menderita. Betul dan baik ibunya maupun adiknya gitu loh. Oke, nah menariknya lagi Nas di sini kalau di komiknya ya aku ini dia sekali lagi ya yang aku nggak dapat. Kurang tahu kalau di animenya seperti apa, tapi kalau di komiknya sendiri ini sangat menarik karena dia itu fokusnya nggak cuma ke hubungan dua orang ini, tapi ada hubungan pertemanan bahkan keluarganya, cerita keluarganya dari si Shoko ceweknya ini itu tuh benar-benar diceritakan. Jadi gimana perjuangannya? Oh ternyata Shoko ini dibesarkan seorang diri oleh ibunya, jadi single parent. Jadi perjuangan single parent itu seperti apa tuh dijelasin di sini kayak gitu. Jadi nggak cuman ya kalau di komik mungkin karena panjang ya, jadi kita bisa kulik lebih dalam di situ sih. Kemudian kalau aku sih ada satu line yang aku suka banget Nas. Apa? Nah line-nya itu sebentar, ini bener-bener aku tuh Oke. jadi tadi ya nyambung yang tadi ya teman-teman ya. Waktu aku baca di 1 sampai 4 aku berusaha untuk menahan diri untuk ini kayaknya nggak nangis nggak apa-apa lah bisa lah ya. So waktu aku bawa pulang gitu ya di nomor 5, 6, 7 ini. Di nomor 7 guys, aku nggak kuat, literally nggak kuat karena ada satu dialog di sini ya. Ini di sini. Deketin dong. Dideketin ya. Oke, Deketin jadi aja. Kurang dekat. Kayak mana? Nih. Ini bener kan begini? Enggak, aku masih nggak kelihatan sih. Kelihatan ya. Tapi ya silakan. Ya nanti di itu ya, nanti dicek di-pause. ya teman-teman. Jadi dialognya tuh bener-bener aku bacain ya. Bacain. Memang ya. Ini adalah dialog reflektif yang bisa relate buat semuanya. Menurutku, mati bukanlah pilihan yang tepat. Aku memang nggak berhak bicara begini kepadamu sih. Kemudian di sini ada sebenarnya aku nggak mau kamu menangis. Tapi kalau menangis bisa menyelesaikan semuanya, aku ingin kamu menangis. Kan aku udah itu benar-benar ya benar aku ya benar lanjut. Dan lanjutannya adalah yang menarik karena kan tadi Nanas udah sempat singgung ya. Tadi kan ini anak mau bunuh diri nih, tapi pada akhirnya berubah dari keinginan bunuh diri ini dia meminta bantuan untuk saling menguatkan kayak gitu. Karena dengan di sini lainnya adalah aku ingin kamu membantuku untuk hidup. So sweet banget. Ini bukan romance ya sebenarnya ya Nas. Sebenarnya nggak romance, tapi itu ceritanya, pembangunan ceritanya itu bagus banget diceritain di komiknya kayak gitu. Meskipun memang jatuhnya agak itu sih apa sih Nas istilahnya padat banget nek kamu baca komiknya tuh padat banget. Mungkin itulah kenapa tadi kamu bilang animenya fokusnya ke itu ya. Gitu. Lebih ke hubungan Ishida sama Shoko sih. Gitu. Itu sih kalau aku dari aku sih ini worth it to read banget sih. Asli. Oh ya, aku mau komentari soal bagaimana apa orang tuanya itu loh. Gimana tuh?
Aku kan udah ngobrol sama Mas Jojo ya. Mas Jojo itu kan adalah orang yang udah nonton animenya dan juga mau baca komiknya gitu loh. Oke, Dia bilang bahwa aku kan sebelumnya ngomong kalau bagaimana hubungan bagaimana ada tuh Mas Jojo fakta. di situ tuh. Halo Mas Jojo. Bagaimana jenenge orang tuanya itu membesarkan Shoko seorang diri ya? Betul. Itu aku nggak aku merasa nggak nangkep di animenya gitu loh. Oke, karena emang nggak terlalu di sekelabat. ya. Tapi Mas Jojo nangkep ternyata. Oke. Nangkep. Oke, Berarti oke, memang oke, memang oke. emang ada tapi nggak jadi yang utama. Oke. Akhirnya yang kita lihat ya karena ya kompensasi karena 7 volume jadi 7 satu volume movie ya, sih. dan jadi satu movie itu memang kan kurang lebih movie-nya berapa sih 2 jam kali ya? Ya 2 jam aku juga lupa sih 3 jam. Sekitar itulah. 2 jam. 2 jam ya. 2 jaman. 2 jaman teman-teman. Kayak gitu. Akhirnya ya fokusnya di hubungan. Walaupun tetap dia maksudnya dia main story-nya tuh ada, tapi yang menjadikan komik ini dalam itu akhirnya terpangkas gitu loh. Oke, karena Gitu. banyak aspek yang dipotong gitu kali. Kayak ya semisal tentang ternyata dia orang tuanya membesarkan Shoko seorang diri dan ternyata keluarganya tuh kayak nggak mengakui loh. Iya. Keberadaannya Shoko gitu loh. Gimana kamu yang baca? Iya betul banget karena memang aku kurang tahu ya kalau di animenya. Sekali lagi disclaimer di awal ya teman-teman, mungkin habis ini nanti aku akan nonton animenya. Tapi tadi memang ada yang menurutku di sini digali lebih dalam selain hubungan antara Shoko sama Ishida tadi, yaitu hubungan pertemanan juga sama yang lainnya karena kompleksnya itu juga ada hubungan sama teman-teman lainnya dan juga gimana keluarga keluarga itu diperlukan, apalagi di sini kan dia punya adik nih. Nah, hubungan sama adiknya tuh benar-benar bukan ngeprofet ya, apa istilahnya, ngebantu buat kakaknya itu, aku akan melindungi kakakku sekuat tenaga. Nah, kayak gitu. Jadi itu juga digali banget di sini. Padahal sebenarnya adiknya itu juga punya luka terdalam. Aku gak nangkep kayak gitu. Nah, itu ya aku memang di capture di animenya, tapi aku nggak nangkep kenapa kok dia gitu loh. Nah, itu kenapa dia nggak sekolah gitu loh. Nah, itu ada di sini. Ada di sini. Jadi kayak nangkep tapi nggak, maksudnya baru sekarang gitu lah aku ternyata gini maksudnya gitu loh. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Itulah The Shape of Voice. Ada lagi yang mau ditambahin barangkali? Nah, ini kamu melupakan satu hal yang paling penting dari sini. Oh, apa nih? Bentar, jangan-jangan apa nih? Ishida kan akhirnya kan ketika dia sebelum memutuskan untuk bunuh diri, aku sebenarnya senang proses bagaimana dia mau bunuh dirinya itu loh. Oke. Dia menyelesaikan semua urusan duniawinya, utang-utangnya, bahkan kerja part time-nya tuh dituntasin gitu loh. Oke. Oh, bayar ke ibunya itu ya. Yang paling deep itu adalah kalendernya itu loh. Oh iya, kalendernya. Oh, satu lagi Nas ngomong kalender. Nah itu bridging-nya ini. Nah, kenapa dia melakukan ini? Karena seperti yang aku sebutin, dia kan dibully dengan akhirnya, dibully balik gitu loh. Jadi awalnya bully tapi akhirnya kena bully balik gitu. Jadi sama-sama merasakan bagaimana menjadi orang yang terbully gitu. Dan akhirnya ketika dia di puncaknya sebelum akhirnya memutuskan itu, dia mau ngeblok semua orang. Dan perlambangannya bagus banget. Mukanya di X. Betul banget. Di awal. Nih, nggak usah di awal pun di sini ada kok. Masih di ya. Ini di akhir aja masih ada. Tapi bagus juga waktu di akhir itu pelan-pelan tuh dikit-dikit hilang kelotek kayak gitu ya. Ya, seiring dia bertumbuh ya, dan menerima keadaan orang lain ya. Betul. Dan memahami terutama. Betul. Gitu. Dan ini nih sebenarnya yang poin yang benar-benar aku pengen capture. Ini adalah tentang seorang Ishida itu sebenarnya anak gengki, anak semangat aja, yang senang melakukan tantangan dan sebagai anak seneng, anak semangat aja, anak cowok gitu loh, yang menjadi korban dari lingkungannya. Betul. Karena sebelum dia dia itu kayak sebenarnya teman-temannya yang mempengaruhi dia gitu loh. Ayo jahilin dia. Iya, gitu tapi loh. dia yang dikambing hitamkan. Padahal ketika Shoko dia, keluar, gitu ya. dia yang jadi disalahin. Oh, gara-gara kamu nih. Seolah-olah semua orang cuci tangan. Iya, benar. Gila banget ini. Ini bentuk pembulian paling mengerikan buatku. Iya, fisik itu memang mengerikan, pembulian secara fisik, verbal itu memang mengerikan. Tapi dikucilkan tuh jauh lebih menyakitkan. Kayak rasanya tuh kalau aku bilang itu kayak kita eksistensinya udah hilang gitu loh. Iya, lebih buruk daripada mati. Benar sih. Makanya teman-teman ini
benar-benar komik yang syarat akan makna gitu ya, nggak cuma romance, nggak cuma bagaimana dia romance malahan, nggak romance, bagaimana dia menghubungi, tapi lebih dari itu gitu loh. Betul. Ini family ada, friendship ada, moral value hidup ada. Pokoknya isu sosial, isu budaya pun juga gitu ya. Kemudian disatukan lagi dengan dengan tujuan-tujuan yang mulia untuk membenarkan jalan hidup mereka ke depan, untuk mencapai untuk memperoleh masa depannya masing-masing gitu. Meskipun memang butuh perjuangan buat Ishida menemukan masa depannya, tapi dengan dia bertemu teman-temannya tadi, akhirnya dia bisa pelan-pelan mengetahui, oh masa depannya begini nih, aku akan kira-kira seperti apa, aku bisa nih punya masa depan gitu ya, gitu. Itu sih, itu emang ini The Shape of Voice atau Koe no Katachi buat teman-teman yang penasaran, buat teman-teman yang kepo ceritanya gitu ya. Meskipun kayaknya ini tadi udah banyak spoiler ya Nas ya. Ya, kamu yang keceplosan, Pak. Iya. Aku aduh ya wis lah. Enggak apa-apa. Nanti mungkin teman-teman buat yang ingin tahu lebih dalam gitu bisa langsung kepoin aja atau langsung tonton animenya dan juga baca komiknya. Cuma 7 halaman, cuma 7 buku ya, cuma 7 jilid doang. Ya, dan aku berharap banget MNC akan mencetul buku ini. Sebagaimana aku merasa kan akhir-akhir ini kan MNC kan sedang ada tren pengen nyetul komik-komiknya lamanya kayak or Summer Holidays. Terus I Want to Eat Your Pancreas. Orange. Bener-bener banyak sih. Ya, dan siapa tahu ini salah satu judul yang ya dicetul lah. Ya, karena bagus banget gitu loh. Amin. Betul. Dan juga semoga MNC tolong ya lanjutin Untukmu Yang Abadi. Oke. Pengarangnya sama ngomong-ngomong. Oke. Gitu. Mandek di volume 7. Hey, tolong. Nah, nanti untuk ke depan untuk yang spoiler ini kenapa ini cuma 1, teman-teman langsung baca aja komiknya. Kenapa kok di sini 1 sedangkan yang lainnya berdua? Nah, itu benar-benar menarik banget. Jadi silakan teman-teman boleh langsung check out, baca dan kepoin terus Ruang Ngobrol dan juga Kuratoru di akun sosmed kita tentunya ya. Kayak boleh bodoh. Ya, gitu. Apa lagi? Ada lagi yang mau ditambahin? Aku sih udah ya. Aku sih ya udah, cuma tambahannya 1 aja. Di sini ada salah satu Easter egg. Ya, Easter egg. Apa tuh? Mas, itu rambutnya bakso itu. Oh iya, Jumbo. Ada Jumbo di sini. Di sini ada Jumbo. Tapi Jumbo yang berbeda ya. Enggak. Aku bercanda. Langsung baca aja. Udah ya. Oke. Dadah. Masih. Dadah teman-teman bro. Sampai jumpa di review manga lainnya. Berikutnya. Bye. Bersama saya dan Aski. Yoi.